warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin. Oh iya, sebelum itu, kenalin nama aku Arwita Oktari. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar keprotokolan. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, yuk kita simak cuplikan berikut ini. Perhatikan Mbak, kalau Bapak Presiden harus belusukan, ya berarti kita juga harus pintar-pintar berkomunikasi dengan masyarakat supaya tidak tersinggung. Misalnya kita meminta untuk mundur sedikit, kalau seperti itu jujur saja lebih sulit Mbak. Kita mengakalinya dengan lebih banyak tim yang diturunkan, tim advance-nya diperbanyak, bisa juga dibantu oleh saya rasa ini kalau jadi pas pampres suatu hal yang sulit sebenarnya Mbak. Nah, teman-teman, video tadi adalah gambaran sekilas mengenai bagaimana sih sebenarnya aktivitas yang dijalankan oleh protokoler. Kalau kita lihat lagi dari video yang barusan udah kita saksiin, dari situ terlihat jelas betapa besarnya tanggung jawab yang harus dipegang oleh seorang protokoler dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari keamanan presiden, dari awal presiden menghadiri acara, sampai acara itu selesai, semuanya sudah diatur. Bagaimana tata upacaranya, bagaimana tata tempatnya, semuanya sudah disetting sedemikian rupa, dan pastinya dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya adalah mengenai Undang-Undang Keprotokolan. Jadi teman-teman, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 1, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Sekarang, pasti teman-teman udah pada tahu kan tentang undang-undang yang membahas keprotokolan? Kalau gitu, yuk kita bahas lebih jauh lagi. Berdasarkan undang-undang tentang keprotokolan, di situ ditulis bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan acara kenegaraan dan acara resmi dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah kutipan dari undang-undang tentang keprotokolan. Jadi, dari pengertian acara di sini, itu terbagi menjadi dua.
ada yang namanya acara kenegaraan dan ada pula yang disebut dengan acara resmi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih bedanya? Kalau acara yang pertama disebut dengan acara kenegaraan, biasanya acara ini dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Kita kasih contoh, ketika upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia atau kunjungan kerjasama internasional. Acara-acara tersebut biasanya dihadiri oleh presiden atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya. Sementara acara resmi tetap merupakan acara pemerintahan atau lembaga negara. Tetapi, dalam hal ini, presiden atau wakil presiden tidak harus menghadiri acara tersebut. Jadi tidak ada keharusan untuk presiden atau wakil presiden itu menghadiri acara yang diselenggarakan tersebut. Contoh acara resmi biasanya seperti wisuda, pelantikan pejabat negara, atau bentuk acara penghargaan lainnya. Oke teman-teman, pembahasan berikutnya adalah sebenarnya apa aja sih prinsip dari petugas protokoler itu? Jadi, protokoler adalah orang-orang yang tugasnya untuk memberikan penghormatan dan juga perlakuan khusus, dimulai dari tata tempat sampai tata upacaranya kepada para pejabat sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Seperti dari cuplikan di awal tadi, ya, sebagai kepala negara, orang nomor 1 di negara Indonesia, presiden biasanya selalu dikawal oleh Pas Pampres atau pasukan pengamanan presiden. Hal tersebut adalah salah satu gambaran mengenai keprotokolan. Di sana terlihat jelas bagaimana protokoler menjalankan tugasnya dengan memberikan perlakuan khusus terhadap presiden. Segala sesuatu yang menyangkut orang nomor 1 di negara ini pasti akan mendapatkan perlakuan khusus. Mulai dari presiden sebelum pergi ke suatu acara dengan sambutan yang sangat dijaga ketat, sampai presiden selesai menghadiri acara pun, semua sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan keprotokolan. Berbicara mengenai protokoler, kita juga harus tahu nih, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Jadi, protokoler ini memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama itu, untuk menciptakan suasana atau iklim yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Yang kedua, fungsi dari protokoler ini untuk menciptakan tata pergaulan yang bertingkat, mulai dari yang paling tinggi. Karena di dalam acara-acara resmi, tentunya perlakuan antara pejabat-pejabat negara dengan yang di bawahnya pasti berbeda. Hal ini harus disesuaikan dengan kedudukannya, karena ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Keprotokolan. Yang ketiga, fungsi dari keprotokolan untuk menciptakan suasana acara agar menjadi hikmat dan tertib. Dan terakhir, fungsi keprotokolan untuk memberikan perlindungan atau keamanan. Jadi, perlindungan dan keamanan adalah kunci utama tugas protokoler terhadap pejabat negara. Nah, di video berikut ini, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana seorang protokoler dalam memandu sebuah acara. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Oke teman-teman, untuk kali ini segitu dulu ya pembahasan kita. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video ini. See you next time!